Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan menyampaikan materi mata kuliah akhlak tasawuf yang bertemakan konsep baik dan buruk. Pengertian baik dan buruk. Yang pertama, pengertian baik. Baik menurut etik adalah sesuatu yang berharga untuk sesuatu tujuan. Sebaliknya, yang tidak berharga tidak berguna untuk tujuan. Apabila yang merugikan atau menyebabkan tidak tercapainya tujuan adalah buruk. Dari segi bahasa, baik adalah khair dari bahasa Arab, good dalam bahasa Inggris. Rais Maluf dalam kitabnya Murjid, baik adalah sesuatu yang telah mencapai kesempurnaan, sementara dalam Webster's New 20th Century Dictionary, baik adalah sesuatu yang menimbulkan rasa kehausan dalam kepuasan, kesenangan, persesuaian, dan seterusnya. Selanjutnya, yang dimaksud baik adalah sesuatu yang memiliki nilai kebenaran atau nilai yang diharapkan, yang memberikan kepuasan. Baik dapat pula diartikan sesuatu yang mendatangkan rahmat, memberikan perasaan senang dan bahagia. Baik ada pula sesuatu yang diinginkan, yang diusahakan, dan menjadi tujuan manusia. Dari rangkaian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud baik itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan luhur, martabat, menyenangkan, dan disukai manusia. Hal ini terkesan antroposentri, yakni memusat dan bertolak dari sesuatu yang menguntungkan. Kemudian pengertian buruk. Buruk dapat diartikan segala sesuatu yang tidak baik, tidak seharusnya, tak seharusnya, dalam kualitas di bawah standar, kurang dalam nilai, tidak mencukupi, keji, jahat, tidak bermoral, tidak menyenangkan, tidak dapat disetujui, tidak dapat diterima, sesuatu yang tercela, lawan dari baik, dan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat yang berlaku. Dan pengertian di atas memberi kesan bahwa hal itu relatif sekali, karena bergantung pada pandangan dan penilaian masing-masing yang merumuskannya, dan dapat pula bersifat subjektif, karena tergantung pada individu yang menilainya. Jadi, buruk itu kebalikan dari baik, yang tidak seharusnya, tidak bermoral, tidak menyenangkan, tidak dapat disetujui, yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik di masyarakat maupun norma yang lain. Kemudian, ukuran baik dan buruk. Ukuran baik dan buruk yang dikenal dalam ilmu akhlak antara lain, yang pertama, nurani. Jiwa manusia memiliki kekuatan yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kekuatan tersebut dapat mendorongnya berbuat baik dan mencegahnya berbuat buruk. Jiwanya akan merasa bahagia jika telah berbuat baik dan merasa tersiksa jika telah berbuat buruk. Kekuatan ini disebut nurani. Masing-masing individu memiliki kekuatan yang berbeda satu sama lain. Perbedaan kekuatan ini dapat menyebabkan perbedaan persepsi tentang sesuatu yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Kemudian yang kedua, rasio. Rasio merupakan anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia yang membedakannya dengan makhluk lain. Titik dengan rasio yang dimiliki, manusia dapat menimbang mana perkara yang baik dan yang buruk. Dengan akalnya manusia dapat menilai bahwa perbuatan yang berakibat baik layak disebut baik dan dilestarikan, dan begitu pula sebaliknya. Penilaian rasio manusia akan terus berkembang dan mengalami perubahan sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang mereka miliki. Kemudian yang ketiga, adat. Adat istiadat yang berlaku dalam kelompok ataupun masyarakat tertentu menjadi salah satu ukuran baik dan buruk anggotanya dalam berperilaku. Melakukan sesuatu yang tidak menjadi kebiasaan masyarakat sekitarnya ataupun kelompoknya akan menjadi problem dalam berinteraksi. Masing-masing kelompok atau masyarakat tertentu memiliki batasan-batasan tersendiri tentang hal-hal yang harus diikuti dan yang harus dihindari. Sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat satu belum tentu demikian menurut masyarakat yang lain. Mereka akan mendidik dan mengajarkan anak-anak mereka untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang mereka anggap baik dan melarang melakukan sesuatu yang tidak menjadi kebiasaan mereka.
Kemudian yang keempat, pandangan individu. Kelompok atau masyarakat tertentu memiliki anggota kelompok atau masyarakat yang secara individual memiliki pandangan atau pemikiran yang berbeda dengan kebanyakan orang di kelompoknya. Masing-masing individu memiliki kemerdekaan untuk memiliki pandangan dan pemikiran tersendiri, meski harus berbeda dengan kelompok atau masyarakatnya. Masing-masing individu memiliki hak untuk menentukan mana yang dianggapnya baik untuk dilakukan dan mana yang dianggapnya buruk. Tidak mustahil apa yang semula dianggap buruk oleh masyarakat akhirnya dianggap baik, karena terdapat seseorang yang berhasil meyakinkan kelompoknya bahwa apa yang dianggapnya buruk adalah baik. Kemudian yang kelima, norma agama. Seluruh agama di dunia ini mengajarkan kebaikan. Ukuran baik dan buruk menurut norma agama lebih bersifat tetap bila dibandingkan dengan ukuran baik dan buruk di mata nurani, rasio, adat istiadat, dan pandangan individu. Keempat ukuran tersebut bersifat relatif dan dapat berubah sesuai dengan ruang dan waktu. Ukuran baik dan buruk yang berlandaskan norma agama kebenarannya lebih dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan, karena norma agama merupakan ajaran Tuhan yang Maha Suci. Di samping itu, ajaran Tuhan lebih bersifat universal, lebih terhindar dari subjektivitas individu maupun kelompok. Adapun aliran-aliran baik dan buruk, di antaranya yang pertama, baik dan buruk menurut aliran sosialisme. Yang kedua, baik dan buruk menurut aliran hedonisme. Yang ketiga, baik dan buruk menurut paham intuisi. Yang keempat, baik dan buruk menurut paham vitalisme. Yang kelima, baik dan buruk menurut paham regiolisme. Yang keenam, baik dan buruk menurut aliran idealisme. Yang ketujuh, baik dan buruk menurut aliran tradisional. Yang kedelapan, baik dan buruk menurut aliran utilitarianisme. Yang kesembilan, baik dan buruk menurut ajaran Islam. Jadi, kesimpulannya adalah baik dan buruk merupakan suatu istilah yang sering digunakan untuk perbuatan seseorang. Sesuatu yang disebut baik atau buruk itu relatif sekali, karena bergantung pada pandangan dan penilaian masing-masing yang merumuskannya, dan pengertian ini bersifat subjektif karena bergantung pada individu yang menilainya. Mungkin sekian dari pemaparan saya dari tema konsep baik dan buruk. Bila mana ada kesalahan atau kekeliruan, kiranya bisa dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.